ada yang melebihinya. Begitu saya masuk Kristen, ngawur semuanya ngomongan itu. Tetapi Kristenlah yang paling tinggi, yang tidak mampu dilawan, dilalui, dikalahkan oleh keyakinan manapun. Amin. Nah, saya berbicara tentang perkawinan Nabi. Ada 10 perkawinan yang perlu saya singgung. Kalau ditabrakkan dengan ajaran Kristen itu salah semua, kacau semuanya. Di dalam Al-Quran surat keempat ayat 129, kamu tidak akan dapat berlaku adil kepada istri-istrimu, walaupun kamu ingin berbuat demikian. Jadi Muhammad ini ketika di Mekah hanya istri satu, Khadijah, janda Kristen, kaya raya, dan disitulah Muhammad membangkitkan diri, menaikkan namanya, sehingga dia mengangkat dirinya jadi nabi. Karena Muhammad waktu itu umur 25 tahun menikah dengan Khadijah umur 40 tahun. Janda. Kemudian punya beberapa anak. Nanti saya akan cerita sedikit. Nah, dari Khadijah inilah Muhammad mendapatkan julukan nabi. Karena belum pernah ada nabi dari Arab. Selalu nabi dari Bani Israel. Tidak pernah ada nabi dari Arab. Satu-satunya nabi dari Arab adalah Muhammad. Itu pun ngaku. Khadijah inilah yang mengangkat dia jadi nabi. Dengan kekayaan, dengan uang dan harta yang begitu berlimpah. Nah, next. Padahal di Al-Quran, jika kamu tidak takut dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3, 4. Jadi di dalam Islam boleh kawin sampai 4. Ini Al-Quran. Tapi Muhammad melanggar semua aturannya sendiri. Dia tidur dengan 30 wanita, yang dikawini hanya 23, yang dapat kamar hanya 11. Dari 30 wanita yang ditidurnya itu, saya akan sebut 10 wanita saja perkawinan teraneh. Yang tentu saja Muslim tidak berani ngomong, takut, apalagi pendeta Kristen. Dan ini juga susah untuk belajar ini, untuk mengetahui rahasia-rahasia hadis. Hadis itu perkataan Muhammad. Next, Khadijah. Yang pertama dia menikah dengan Khadijah, dia dapat anak. Yang pertama Qasim, Abdullah, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum. Kemudian yang terakhir adalah Fatimah. Hanya dari putrinya yang terakhir inilah Muhammad punya cucu. Anak lakinya mati usia kecil semuanya. Mati dalam masa kecil. Sehingga kalau sekarang di Indonesia lagi rame turunan Nabi, mana ada turunan Nabi? Gak ada lagi turunan Nabi karena anak lakinya mati semua. Jadi nggak bawa marga kalau orang Batak. Ini perkawinan yang pertama. Dan Khadijah begitu Muhammad umur 40 tahun, dia mimpi dan masuk Gua Hiro, katanya, lalu dibawa ke pamannya Waraqah bin Naufal yang seorang pendeta menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Arab. Lalu si pendeta ini ngawurnya, Waraqah bin Naufal ini, huwa malak, dia itu malaikat yang datang kepada kamu. Andainya aku hidup pada saat engkau dimusuhi oleh umatmu, akulah pembela utama engkau, kata pendeta Waraqah bin Naufal. Nah, ini pendeta juga, ini kurang gaul.
Kok tiba-tiba dia mengaku ada nabi dari Arab. Nah, ini saya lawan semuanya sekarang. Next, perkawinan Muhammad yang kedua dengan Aisyah binti Abu Bakar. Muhammad langsung menikah dengan dua orang, Aisyah dan Saudah binti Zam'ah. Aisyah umur 6 tahun dan ditiduri umur 9 tahun. Jadi Muhammad adalah wanita pedofil yang tidak mau diakui sama Muslim. Jadi miris sekali. Nah, kalau saya menginjil, maka banyak ibu-ibu wanita yang cepat terima Yesus gara-gara penginjilan saya. Dengan cerita Aisyah, pertanyaannya, kalau ada laki-laki umur 52 tahun kawin dengan anak-anak umur 6 tahun, apakah kamu hormat dengan laki-laki itu? Wah, itu memukul iman. Karena mereka tahu nabi mereka kawin dengan Aisyah umur 6 tahun, ditiduri umur 9 tahun. Makanya di Indonesia saya paling dimusuhi. Kalau perlu itu ditangkap, dimasukin lagi ke penjara, barulah mereka puas. Ketika polisi datang kemari, itu hari ketiga oleh pendeta kita, Pak Gembala ini, yang ketemu dengan polisi itu, biar dikadalin sama Pak Gembala. Ya kalah lah itu polisi, sehingga saya tidak dibawa ke Indonesia. Kenapa kok saya dikejar terus Pak Polisi? Saya tanya. Dia bilang begini, aduh, Majelis Ulama Indonesia sudah malu sampai ke ubun-ubun menghadapi khutbah Pak Pendeta. Gak bisa dilawan. Manusia yang paling lengkap sejarah hidupnya, yang hidup 2000 tahun yang lalu adalah Muhammad. Kalau dibuat itu buku hariannya, lengkap semua. Lengkap semua apa yang diucapkan, dilakukan oleh Muhammad. Bagaimana dia membantai 5.000 Yahudi. Orang Kristen habis dibunuh oleh dia. Sampai sekarang nggak ada lagi orang Yahudi dan orang Kristen di Madinah. Next, perkawinan yang ketiga dengan Zainab binti Jahsy. Muhammad punya anak angkat Zaid bin Harithah, tetapi Muhammad ini sudah menyimpan hati kepada menantunya itu. Jatuh hati dengan menantunya. Suatu malam, sore hari, Muhammad datang ke rumah Zaid, tetapi tidak ditemukan Zaid, hanya ketemu dengan istrinya yang setengah bugil di balik tirai. Lalu Muhammad berbalik, subhanallah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubi ala dini. Wahai yang menggoncangkan hati, tenangkan hatiku supaya aku tidak tergoda oleh dia. Besok pagi Muhammad memanggil anak angkatnya ini, ta'an enta, sini kamu. Wajib alika antutallika zaujatak. Kamu wajib menceraikan istrimu. Lalu Zaid bilang begini, kaifa ana utallikaha wa ana uhibbuha? Bagaimana mungkin saya menceraikan istri saya? Saya masih suka dengan dia. Lah, tidak, saya nabi. Kamu harus taat kepada saya. Akhirnya Zaid menceraikan Zainab ini. Hari itu juga Muhammad masuk kamar Zainab malam itu tanpa menikah. Tanpa menikah secara resmi seperti biasanya. Lalu Zainab bilang begini, apakah begini caranya ya Rasulullah? Muhammad bilang begini, telah turun ayat kepadaku. Turunlah Al-Quran surat ke-33 ayat 37. Next. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia
supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan daripada istrinya. Dan adalah Allah itu maha tetap dan pasti. Jadi Muhammad mau tidur dengan wanita, turun ayat untuk menghalalkan. Inilah satu-satunya perkawinan Muhammad di mana Allah yang tidak kelihatan itu yang menikahkan, saksinya malaikat. Yang saya tantang ulama-ulama di Indonesia, berani nggak ngelawan khutbah saya? Ya tentu saja nggak berani karena saya data sejarah. Jadi begitu. Next, nggak masuk akal. Safiyah binti Huyai, wanita Yahudi masih bulan madu, suaminya mati disiksa dan ayahnya, kakak laki-lakinya mati dibantai Muhammad. Begitu didapat Safiyah ini, ternyata istri kepala suku itu. Dan kepala suku itu adalah bankir di suku itu. Dia panggil suaminya Kinana. Sini kamu. Kamu akan saya bebaskan kalau kamu menunjukkan kanzun. Kanzun itu adalah emas permata yang disimpan di dalam tanah. Ya setuju. Kinana suaminya Safiyah setuju untuk menunjukkan. Setelah menunjukkan emas permata itu dan Muhammad sudah menerima emas permata, kemudian dia membunuh Kinana di depan mata istrinya yang masih bulan madu. Sadis, sangat sadis. Dan Safiyah bilang begini, tidak ada laki-laki yang kubenci selain Muhammad, karena dia membunuh suaminya di depan matanya. Setelah membunuh suaminya, sore itu juga Muhammad melangsungkan perkawinannya dengan Safiyah umur 16 tahun. Maharnya adalah semangkok kurma. Setelah kurma itu dibagi-bagikan kepada yang datang, Salman Al-Farisi membuatkan kemah di pinggir sumur Kinana. Bulan madu pertama dengan istri orang yang baru saja dibunuhnya tadi pagi. Tega. Nggak ada orang yang setega ini. Nah, saudara-saudara, dalam hukum Islam, janda itu boleh dikawini ba'da arba' quru, setelah 4 kali haid baru boleh dikawinin. Ini hari itu juga luar biasa. Makanya saya makin kokoh iman saya di dalam Kristen, karena melihat pengajaran seperti ini. Dan saya harus membongkar semua buku sejarah itu. Apa yang saya nikmati di dalam firman Tuhan tidak senikmati apa yang saya rasakan memakan firman Tuhan. Nikmatnya luar biasa, sehingga saya nggak pernah takut untuk memberitakan Injil ini. Perkawinannya yang ngawur lagi adalah dengan Juwairah binti Al-Haritha, umur 20 tahun, selesai bagi tawanan Muhammad menikahinya. Aisyah berkata, tidak seorang pun yang melihatnya tidak mengagumi kecantikan Juwairah. Apa yang didengungkan selama ini bahwa Muhammad mengawini janda-janda yang tua, itu bohong semua. Bahwa perkawinannya itu bukan untuk nafsu, itu pun semuanya bohong. Setelah saya membeli buku-buku hadis itu lebih kurang 30-an juta, jadi bukunya selemari besar.
untuk mengkaji, menguji iman saya yang dulu dibandingkan apa yang saya dapat dari firman Tuhan. Jadi bohong semuanya. Alam mana yang mengizinkan nabinya menikahi wanita sebanyak itu? Next, perkawinan yang ke-6 adalah dengan Ummu Salamah. Begitu melihat Ummu Salamah, Nabi memerintahkan suaminya Ghassan bin Mughirah membawa bendera di garis depan pertempuran. Mati. Ketika Rasulullah menikahinya, saya terpuruk dalam kesedihan besar saat dia membicarakan kecantikannya. Kata Aisyah, Tuhan apa? Katanya Allah begitu pedulinya dengan urusan seks Nabi. Maka saya tidak percaya. Kelakuan Muhammad ini sama dengan Daud. Daud ketika jalan di atas sokor rumah, dilihatnya ada cewek telanjang. Hui, kata Daud. Dipanggillah wanita itu, dan Daud meniduri istri Uria. Hamil. Lalu Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk datang ke Daud. Pagi-pagi Nabi Nathan datang ke Daud lalu bercerita. Di sebuah kota ada 2 orang. Yang satu kaya raya, ternaknya banyak, berlimpah-limpah, kambing domba banyak sekali, kata Nathan. Tetapi di situ juga ada seorang bapak-bapak. Dia hanya punya 1 domba kecil yang dirawatnya dari kecil, dikasih susu dengan tangan dia, dan dia rawat kambingnya itu seperti seorang bapak mengasihi putrinya. Begitulah bapak itu hanya punya 1 domba, sampai dombanya besar. Kata Nathan kepada Daud. Lalu ketika orang kaya itu yang banyak ternaknya itu kedatangan tamu, dia ambil domba bapak yang satu-satunya itu, disembelih untuk dihidangkan ke tamu dia. Lalu Daud berdiri dan marah. Orang itu harus dibunuh, dan dia harus mengganti 4 kali lipat kambing yang diambilnya itu. Daud marah. Lalu kata Nabi Nathan, orang kaya itu kamu, Daud. Kamulah orang itu, Daud. Langsung Daud duduk bersimpu seperti orang gak bertulang. Istri Uria kamu ambil jadi istrimu, dan betapa jahatnya kamu. Kamu masih boleh memilih banyak orang, hei Daud, tetapi kamu mengambil istri orang. Betapa jahatnya kamu, kata Nabi Nathan. Bukakan saya 2 Samuel 10 ayat 9, 2 Samuel 12 ayat 9 dan 10. Bisa ditampilkan? Atau siapa yang bisa membuka? Jangan dipindahkan, nanti khutbah saya kabur nanti. 2 Samuel 12 ayat 9 dan 10. Betapa jahatnya Daud, saudara-saudara, sama dengan Nabi Arab ini. Ada yang bisa baca ini? Ya. 2 Samuel 12 ayat 9 dan 10.
Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ini kejahatan Daud. Kenapa kamu menghina Tuhan dengan mengambil istri Uria orang Het itu, dan kamu biarkan mati oleh pedang Bani Amon? Ayat 10-nya, ingat ini, yang ngambil istri orang. Pedang tidak akan menyingkir dari anak-anakmu, dan seluruh anak Daud mati kena pedang. Sama dengan orang Arab sampai hari ini. Turunan Muhammad kena pedang semua. Seluruh orang Arab. Itu adalah kutukan karena Muhammad mengambil istri orang. Bangsa Arab sampai sekarang tidak ada yang benar. Ini hukum Tuhan, hukum Tuhan. Betapa pentingnya menjaga rumah tangga. Menjaga nilai rumah tangga ini jangan sampai mengganggu istri orang. Pacarnya aja jangan deh. Haleluya. Tepuk tangan untuk firman Tuhan. Yang harus kita pegang baik-baik. Amnon mati, dibunuh sama adiknya sendiri. Absalom mati, hanya Salomo. Kemudian ada lagi abangnya Salomo itu yang dibunuh oleh Salomo juga. Ini anak sulung semua, anak Daud yang dibunuh karena pedang, karena kesalahan bapaknya. Padahal betapa sayangnya Pencipta langit dan bumi kepada Daud. Dia sangat disayang oleh Tuhan. Tetapi dosa perbuatan, Anda tidak bisa menghindar. Anda tidak bisa lari dari kesalahan dari sebuah perbuatan. Memang Tuhan sudah mengampuni kita dan dia mati di atas kayu salib. Tapi akibatnya itu, saudara-saudara, banyak petaka yang diakibatkan karena kesalahan-kesalahan itu. Haleluya. Saudara binti Zam'ah, Haulah ini bibinya Nabi Muhammad, memperkenalkan dia adalah satu-satunya istri yang tidak cantik. Muhammad marah kepada Haulah, dan untuk menutup rasa malunya, rasa bersalahnya, Haulah menawarkan dirinya, kawini aku saja. Akhirnya Muhammad mengawini si Haulah ini hanya sebulan kemudian. Kasihan sekali, Saudah ini adalah wanita yang cantik rohaninya. Karena menikah zaman dulu itu kan nikah malam-malam, kan nggak kelihatan wajahnya. Begitu pagi, langsung diceraiin sama Muhammad. Saudah sujud-sujud minta ampun kepada Muhammad, jangan ceraikan aku. Biarlah aku tetap menjadi istrimu. Maksudnya ya tetap dapat biaya, nafkah, makan, minum. Karena susah dapat makan minum di Arab. Di Amerika aja susah. Apalagi di Afrika susah. Biarlah aku tetap menjadi istrimu, tetapi hari giliranku kuserahkan kepada Aisyah, istri yang paling muda itu. Jadi Aisyah itu 2 kali dapat jatah malam, giliran Nabi. Saudah tidak dapat apa-apa.
hanya dapat makan doang roti. Meskipun itu diinginkan oleh semua istri, biarlah aku tidur dengan tanpa selimut. Next. Ini Quran surat ke-33 ayat 50. Next. Ummu Habibah. Ummu Habibah ini masih keponakan, masih saudaranya Utsman bin Affan. Ubaidillah suami Ummu Habibah bertengkar dengan Muhammad. Kata Ubaidillah, engkau bukanlah seorang nabi dan engkau bukan utusan Allah. Berhentilah mengaku nabi. Saya mengimani Al-Masih karena dia adalah kebenaran. Dan Ubaidillah disuruh menyingkir dan pergi ke Syria. Ubaidillah ini menikah lagi dengan orang di Syria dan melahirkan anak hamba-hamba Tuhan. Mungkin kalau ketemu saya Muhammad berantem dah. Perang lah. Namanya Ubaidillah, si hamba Allah, hamba Yesus. Tepuk tangan untuk Ubaidillah yang berani menentang Muhammad. Ya harus lahir orang-orang kayak begini, kayak Ubaidillah. Muhammad langsung menikahinya Ummu Habibah. Next. Maria Kibti. Maria Kibti itu wanita Mesir, hadiah dari Firaun, Muqawqis. Dia Muqawqis menghadiahkan kakak beradik Maria ini, Maria Kibti. Lalu dijadikan dalam nama Islamnya Maryam. Kemudian Maryam ini ditaruh di rumah Hafsah, istri Muhammad yang lain, di rumah Hafsah. Tetapi Muhammad tergoda dengan orang Mesir karena cantiknya seperti Ratu Cleopatra. Memang orang Mesir itu cantik-cantik. Kalau Anda pernah ke Mesir, itu di jalan tuh cantik semua. Kambing-kambing juga hampir cantik. Saking cantiknya itu orang Mesir. Makanya Muhammad itu senang banget sama orang Mesir ini. Lalu Muhammad membohongi istrinya Hafsah. Kamu dipanggil Umar, bapakmu. Lah orang kalau dipanggil bapak itu kan harus datang. Pergilah Hafsah ini ke rumahnya, ke rumah bapaknya Umar bin Khattab. Sampai di sana, Mama, Papa di mana? Sudah 2 hari bapakmu nggak ada. Ini Muhammad suami saya ini nipu saya ini. Dia kembali ke rumahnya. Ternyata Muhammad sedang meniduri pembantu itu. Muhammad ambil terompah itu sendal dari kayu. Dia kejar dan dilemparkan suaminya itu. Kena jidatnya. Marahlah Hafsah. Di rumahku, di atas kasurku, dan pada hari giliranku engkau meniduri pembantuku. Kata Hafsah istrinya. Tapi ya Muhammad ini memang wanita, laki-laki kepala batu. Dia tidak bisa meninggalkan Maria itu. Dan dia bilang, jangan kasih tahu siapa-siapa, supaya nanti yang mengganti aku nanti adalah bapakmu. Maksudnya Umar bin Khattab. Muhammad gak bisa meninggalkan begitu saja urusan selangkangannya. Dan sudah turun ayat bahwa meniduri pembantu itu halal. Turun, ada nggak? Next, ini
Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabghi mardata azwajaka wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, padahal itu adalah yang dihalalkan oleh Allah. Jadi saudara-saudara, hanya Islamlah yang menghalalkan budak, yaitu pembantu seperti itu. Nah, saudara-saudara, betapa kekristenan menjaga hubungan suami istri ini adalah sebagai sesuatu yang sangat terhormat di dalam membangun masyarakat, membangun negara, membangun budaya, membangun sosial peradaban di depan. Saya tidak pernah membayangkan kalau saja teknologi itu seperti YouTube, internet, semua orang membuka sejarah perjalanan hidup masing-masing. Dan apa yang kita lihat dan kita saksikan sekarang ini, bahwa negara-negara yang berbudaya tinggi seperti Amerika, Eropa, dan juga Amerika, Australia, itu budayanya yang bagus dan hukum yang berjalan dengan baik. Makanya saya mempunyai asumsi yang kuat untuk membangun budaya dan peradaban di masa hadapan adalah dengan mengikuti Injil. Dan tidak ada jalan yang baik untuk menyelamatkan dunia ini dari kesalahan peradaban, kesalahan sejarah, hanya dengan Injil Kristus. Amin. Next, Maimunah binti Al-Harithah menikahi Maimunah pada bulan haji. Nah, bulan haji ini diharamkan menikah, tetapi Muhammad menikah pada bulan haji. Itu juga bertentangan dengan apa yang diajarkannya. Nah, di dalam surat-suratnya Maimunah itu sedang berada di atas unta ketika melihat Nabi. Dia menjatuhkan diri di hadapannya dan berkata bahwa unta dan semua yang ada di atasnya adalah milik Nabi. Lalu pertanyaannya, apakah Muhammad akan menunggu sampai selesai bulan haji? Hari itu juga Nabi menikahinya. Jadi inilah yang perlu saya sampaikan sebagai perbandingan. Kita bisa mengatakan Kristen itu baik, bagus, tetapi tanpa kita mengungkapkan perlawanan dari ajaran itu, maka kita tidak akan sampai kepada kebenaran. Salah satu kebenaran yang saya mengerti adalah perbandingan-perbandingan ajarannya, ayatnya, kemudian ibadahnya, dan firman-firman yang telah saya sampaikan selama ini adalah sebuah perbandingan yang luar biasa. Dan saya punya pengalaman untuk terus belajar perbandingan ini untuk saya sampaikan, karena hari-hari saya main YouTube, banyak Muslim terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Next, terakhir, bagaimana mungkin seorang nabi dapat melakukan semua hal yang terlarang dalam agama yang disiarkannya? Sangat jelas kehidupan, tindakan dan perilaku tidak pernah sesuai dengan model yang Tuhan perintahkan dalam ajaran Alkitab. Alkitab itu luar biasa dan memberi pengajaran yang bagus bagi membangun masa depan peradaban umat manusia. Kita berdoa.